Salam Rahayu bagi seluruh umat rakyat bangsa Indonesia khususnya dimanapun berada. Kita perlu menggali dari pemikiran keseimbangan adil bijaksana LR kanan kiri. Pemutus daripada adil bijaksana ada di jantung hati. Janganlah menjadi sebuah kata akhir penyesalan. Nista, maja, utama. Alam nista, alam iblis, setan yang berperilaku kebebasan. Alam maja atau maya, bangsa jin yang sudah menyatu dengan manusia ada di ayat ataupun keterangannya. Utama merupakan ujung harapan, awal, cita-cita, leluhur budi pekerti yang diinginkan oleh sang pemilik asma menciptakan wujud makhluk yang membawa instruksi iman tunggal, sidik, tablik, amanah, patonah, merupakan bahasa yang patut kita maknai agar supaya jiwa, raga, tubuh badan kita mampu bersatu, menyatukan satu tujuan utama daripada ujung harapan adalah awal keinginan tujuan dipersatukan dalam tubuh makhluk tersebut diisi oleh ayat, tulisan, aksara, dan angka apapun, nama apapun sudah ada di dalam tubuh kita semua. Jati diri, jat diri adalah merupakan instruksi iman. Kaki, dasar dampal, tengah sebagai mesin penggerak, detak jantung, ubun kepala, ujung dari langkah kaki diolah oleh generator tengah sehingga memunculkan penyaluran ke ubun kepala adalah pelimpah dari seluruh gerak rumasa rasa. Disitulah 4 sifat, 4 sikap harus seimbang, adil, dan bijaksana. Baik buruk, buruk baik adalah merupakan perilaku-perilaku bangsa-bangsa yang telah merasuki atas perjanjian iblis setan menjadi dajjal, makhluk yang menyalahgunakan aturan tatanan melebihi batas kemampuan daripada sifat sang pemilik hidup. Bersatunya bangsa jin dan manusia merupakan penyatuan satu dan satu. Wujud sumpah janji sebagai tongkat instruksi iman perlambang 11 I sama I atau 1 sama 1 menjadi sama I. Saling instruksi, salah, kesalahan, harus menerima, benar, membenarkan, itu pun juga harus sama menerima. Kodrat tubuh makhluk manusia diisi 2 sisi antara perilaku, instruksi iman, janganlah menjadi instruksi bangsa-bangsa iblis. Ternyata iblis mampu membongkar kelakuannya sendiri, mengakui kesalahannya sendiri. Disitulah angka rahasia, jangka waktu tertulis di alam malaikat. Kalimat malakut tu kalam adalah bukti sandi, aksara, angka yang akan memperhitungkan perjanjian-perjanjian, warna-warni, rupa-rupi, beragam-ragam yang begitu panjang sejarah, laku lampah, milampah, lelampah makhluk apapun di alam dunia ini. Sebagai contoh suri tauladan dari perilaku, sikap khalifah, nabi dan rasul, orang-orang yang mengabdi kepada kemuliaan. Kehidupan hidup ini apakah harus selalu bergelimang dengan kemewahan harta, tahta menjadi kuasa? Sadarilah budaya sebagai manusia sudah dipersiapkan seisi bumi ini untuk kehidupan sederhana. Apa yang kita makan, apa yang kita minum. Kemakmuran, tujuan utama
dipersiapkan untuk populasi kehidupan manusia. Itulah yang diinginkan sebuah ragana dan dipersiapkan negara untuk kemakmuran. Kemakmuran adalah dasar mengolah sumber daya alam. Jangan sampai melampaui batas, merusak, menghancurkan atas ilmu-ilmu kepintaran teknologi yang bertujuan suatu kebanggaan, tapi harus berpikir bahwa di hadapan kebanggaan itu ada ujung harapan kehancuran bagi alam dunia ini. Disinilah kita harus berpikir, harta yang sesungguhnya adalah kehidupan secara sederhana. Teknologi kepintaran ilmu dahulu membawa perilaku-perilaku kebebasan sehingga timbul melampaui batas, saling bunuh, saling menjajah, saling menguasai. Itulah yang tidak diinginkan Ratu, pemilik hidup seluruh makhluk seisi alam bumi ini. Syukurilah kita memiliki tenaga dari makanan-makanan yang ada dahulu: gandum, sagu, jagung, singkong, beras. Apakah akan emas, berlian yang kita makan? Inilah harta menjadi huru-hara akibat nafsu bertujuan yang tidak berpikir sebaliknya tujuan itu adalah jurang kehancuran. Rasa tidak akan bisa dibohongi, salah dan benar juga tidak akan bisa dibohongi dalam jati diri makhluk manusia. Siapapun wujudnya, pastilah ada rasa tersebut bersemayam di raga badan sakujur kodrat makhluk manusia. Kita sebagai wujud makhluk manusia yang diisi beragam warna-warni ilmu untuk menjalani kehidupan, menciptakan atas ilmu tersebut sehingga terciptalah suatu kebanggaan. Namun kebanggaan itu berakhir dengan kehancuran akibat melampaui batas sebagai kodrat instruksi mengalahkan sifat atas sikap tersebut. Peradaban-peradaban makhluk manusia dari zamannya kerajaan-kerajaan zaman dahulu berperilaku melampaui batas sehingga dimusnahkan, ditenggelamkan. Ketidaksukaan melampaui batas itulah sang ratu pemilik hidup tidak menginginkan populasi manusia sebagai perusak mental, perusak ilmu, perusak instruksi kebenaran. Sadarlah era sejarah peradaban kerajaan manusia di seluruh muka bumi ini. Kita sebagai incu putu sekarang adalah akhir daripada peradaban perilaku sejarah. Hendaknya ini menjadi contoh. Janganlah seperti peradaban-peradaban perilaku yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ilmu mumpuni sehingga menghancurkan kaumnya sendiri. Dalam hal ini, semua bersimpuh memohon kepada asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Seandainya kita berpikir perilaku makhluklah yang melampaui batas-batas yang telah digariskan, ilmu menjadi harta, harta menjadi huru-hara, disitulah alam penyesalan akibat kebohongan-kebohongan di dalam jati dirinya. Dalam hal ini kita perlu menyikapi jangka waktu, kuasa sang alam, asma yang hidup itulah yang tidak menginginkan. Akankah populasi manusia kita zaman sekarang mendapatkan peringatan seperti makhluk manusia sebelum kita dahulu? Jadilah tongkat luhur budi, bawalah instruksi iman kepada yang satu, tunggal, ratu, raja tunggal, sang pemilik asma, kuasa hidup atas yang hidup makhluknya, agar kembali kepada yang hidup, sumpah janji, suci putih, bersih segala herang, merupakan sikap kemuliaan di hadapan kuasa Tuhan yang Maha Esa. Kita perlu menyikapi, memaknai sejarah-sejarah para khalifah, nabi, rasul, raja, kerajaan kesultanan, para wali, para habaib sebelumnya. Disitulah kita harus mampu berpikir, karena
Sebaik-baiknya manusia adalah yang berpikir atas anugerah, mujizat, barokah, karomah. Ilmu apapun yang didapatkan, jalankan sesuai keinginan tujuan yang ada di dalam jati dirimu, seimbang, adil, bijaksana. Satu kata, kata satu, instruksi, asma yang hidup, akan kemana semua itu yang telah kita dapatkan. Alam ini sudah memberikan peringatan dari berbagai macam-macam yang telah dibuktikan. Hendaknya ini sebagai dasar manusia hidup sesungguhnya harus menyadari atas ilmu, harta, kekuasaan, pangkat, jabatan, dan sadarlah kita itu semuanya adalah umat atau rakyat. Sebagai manusia biasa yang diberikan rahasia, dan rahasia itu jangan sampai menyesatkan sehingga berperilaku ke arah kebebasan. Dikeluarkan aturan tatanan melalui ayat sebagai pembeda perilaku antara sifat dan sikap. Marilah kita kembali ke dasar asas jati diri. Kita tubuh ragana adalah berpenghuni sebuah negara, isi daripada kehidupan makhluk manusia di negara manapun. Inilah awal, ujung atau akhir utama perjanjian-perjanjian yang akan dicuci, dibersihkan, pemutihan global bagi seluruh makhluknya yang mendustakan instruksi kebenaran. Sadarlah, segeralah kembali merubah, merevolusi mental sebagai jati diri kodrat manusia. Ambillah tahta kemuliaan daripada makhluk yang lainnya.